Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Inggit. Di segmen Merbabu kali ini kita akan membahas tentang alat-alat dan bahan untuk merajut ya, khususnya bagi teman-teman yang baru mau belajar merajut. Jadi di sini kita lihat ada macam-macam alatnya ya. Di sini ada benang, hakpen, gunting. Di sini saya punya 3 jenis hakpen. Gunting, ini jarum tapestry, dan ini adalah pematik. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk teman-teman yang baru mau merajut, saya sarankan sebaiknya memilih benang yang seperti ini. Ini adalah benang polyester atau benang poli. Benang poli itu banyak kita temukan di online shop ya, atau di toko-toko yang jual perlengkapan untuk merajut. Kenapa pilih polyester? Karena menurut saya polyester itu nyaman di tangan ya kalau untuk merajut, dan dia playnya tidak pecah. Jadi ketika teman-teman yang baru belajar merajut itu kan, kalau merajut itu kan kaitannya megang hakpennya masih kaku, terus mengaitnya kadang-kadang masih susah. Jadi dia aman, benangnya nggak pecah-pecah, nggak seperti kalau kita pakai katun kan dia pasti akan kesangkut-sangkut gitu benangnya, pecah-pecah. Seperti ini kan playnya buyar ya. Ini karena belum dibakar jadinya buyar pada dasarnya, tapi ini untuk benang polyester sendiri dia tidak playnya tidak pecah atau tidak buyar. Jadi saya sarankan untuk yang baru mau belajar merajut itu memakai benang polyester seperti ini. Dan polyester itu banyak banyak mereknya, ada Rose, ada yang merek polyester, ada yang dari ya macam-macam deh. Teman-teman bisa nanti searching di Google benang polyester untuk merajut. Nah, di sini ada hakpen. Di sini saya kasih contoh 3 hakpen ya, 3 jenis hakpen nih. Yang biasa digunakan untuk yang baru mau merajut, biasanya kita menggunakan ini ya, yang ada merek Rose, ada merek Tulip. Saya sarankan sih mendingan untuk yang baru mendingan pilih yang Tulip ya, yang merek Tulip. Karena kalau untuk yang Rose sendiri, ada sebagian toko yang menjual Rose itu ininya kasar, ujung-ujung kaitannya ini kasar, jadi suka nyangkut-nyangkut di benang, dan pas ngeluarin benang itu nggak mulus gitu. Jadi sebaiknya cari yang ininya benar-benar halus ya. Nih. Dan di sini juga ada sama seperti ini, hanya ini bedanya warnanya kuning. Dan untuk perajut ini biasanya yang sering dipakai itu nomor 4. Di sini kita nanti tanya kalau mau beli di tokonya nomor 4. Biasanya di sini ada nomor 4 dan 3. Jadi di sini yang satu, yang sebelah sini kan ini ada 2, yang sini 3, yang sini 4 biasanya. Jadi kita perhatikan ininya ada tulisan 0,3 atau 0,4 gitu. Kita pilih yang itu untuk polyester. Nah, di sini juga ini kebetulan saya punyanya nomor 7, tapi kalau teman-teman mencari nomor 4 atau 3 juga ada ini. Ini merek Tulip. Jadi yang saya sarankan itu memang mereknya yang Tulip ya. Kalau mau yang Rose itu ya ini yang tadi saya bilang, ininya di ini dulu dipegang gini apakah kasar atau halus. Nah, ini yang agak nyaman nih menurut saya ya. Kalau saya lebih suka pakai yang ini karena dia gagangnya karet. Jadi kalau ketika ngerajut kan posisinya seperti ini, dia tidak kapalan di sini. Banyak orang yang di sininya jadi kapalan karena megang yang hakpen yang ini. Tapi yang ini
dua ini harganya lebih ekonomis dibandingkan yang ini. Yang ini harganya lebih mahal, sekitar 80 90 kalau nggak salah sekarang. Nah, kalau ini sekitar 25 ribuan ya. Yang rose itu lebih murah, di bawah 20.000. Nah, jadi teman-teman disesuaikan saja dengan budgetnya ya. Yang penting diperhatikan saja ujungnya ini, karena untuk kenyamanan kita ya, ujungnya ini kasar atau tidak. Nah, untuk gunting ini biasanya kalau polyester sih sebenarnya kita tidak memerlukan gunting ya, karena polyester ini kan seratnya terbuatnya dari serat buatan ya, jadinya ini kita bisa menggunakannya dengan dibakar. Kita bisa memotongnya dengan cara dibakar seperti ini. Nah, dia akan putus, lalu kita rekatkan dan dia tidak buyar seperti ini. Ini yang tidak dibakar, dia akan pecah seperti ini, dan kalau didiemin bisa sampai panjang ini. Jadi sebaiknya memang dibakar, tidak memakai gunting ya, motongnya pakai api. Nah, jadi ini tertutup. Nah, ini gunanya pematik api ini ya, untuk memotong. Nah, di sini ada jarum tapestry, ini juga macam-macam. Ada yang lubangnya yang agak kecil, dan ini lubangnya yang besar. Jadi lubang besar dan kecil ini kita sesuaikan dengan benangnya ini, ply benangnya ini kecil atau besar. Jadi kita ukur aja ini masuk atau enggak. Ini yang sini masuk. Biasanya ini kita gunakan jarum tapestry ini untuk merapikan benang-benang yang ada di belakang ya. Yang menjuntai-juntai itu, sisa-sisa benang itu bisa kita gunakan jarum, bisa kita rapikan dengan menggunakan jarum tapestry ini. Jadi seperti itu. Ini kita kait, lalu kita selipin, nanti benangnya ini kita selipin di celah-celah rajutannya. Jadi bagian belakang dan depan terlihat rapi seperti itu. Ya, segitu saja perlengkapan untuk merajut, khususnya bagi pemula atau yang baru mau belajar merajut. Bisa membeli bahan-bahan seperti ini saja, alat dan bahan seperti ini aja. Nah, ini kalau hakpennya pilih salah satu aja ya. Nah, seperti ini dulu. Sekian, semoga bermanfaat dan semangat belajar merajutnya. Selamat mencoba ya. Nah, setelah tadi kita melihat alat dan bahan, sekarang kita coba praktek dulu ya. Untuk merajut ini yang perlu kita perhatikan adalah cara memegang benang dan hakpen. Sebenarnya cara memegang benang dan hakpen itu natural ya, bisa nanti kita dapat feelingnya sendiri, memegangnya akan seperti apa, memegang hakpennya seperti apa, atau melilit benangnya akan seperti apa. Tapi di sini saya akan ajarkan yang umumnya orang lakukan ketika merajut itu, memegang hakpennya dan melilit benangnya itu seperti apa. Nah, kalau di sini saya memegang memegang hakpen itu seperti ini. Jadi seperti ini, seperti memegang pulpen ya, seperti ini memegangnya. Dan cara melilit benangnya itu seperti ini. Seperti ini. Ini. Seperti ini. Lalu kita pegang seperti ini. Nih, kita di kelingkingnya ini naik, di jari yang kedua ini, dua jari ini di bawah, lalu pas
jari telunjuk ini naik, lalu kita pegang benang ini dengan jari tengah dan ibu jari seperti ini. Jadi yang jari telunjuk ini saya pakai buat mengontrol tarikan. Jadi kendor atau kencang itu kita tentukan dengan jari telunjuk ini. Bisa kita giniin. Seperti ini. Sekarang kita coba belajar membuat single crochet. Kita membuat change atau rantai. Pertama-tama untuk membuat rantai itu seperti ini, kita lilit, lalu kita masukkan hakpen ke sini, ke dalam, lalu kita kait, kita tarik. Mudah ya? Atau mau yang lebih mudah lagi, teman-teman biasa melakukan seperti ini ketika kita menyimpul atau mengikat sesuatu ya, seperti ini kita bisa. Ya, sama aja ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan hakpennya ke dalam. Nah, ini sudah masuk dalam. Lalu kita ini megangnya gini ya. Ini. Seperti ini. Lalu kita kait benang yang ini. Kaitnya dari dalam sini ya, jangan dari luar. Kalau dari luar ini ya susah, yang benar itu dari dalam. Jadi kita kait, kita bawa benangnya, kita masukkan ke dalam lubang yang ini, yang ada di hakpen ini. Nih, posisinya lurus aja, ini hakpennya lurus. Lurus, kita bawa pelan-pelan, kita masukkan seperti ini. Kita ambil lagi, kita bawa pelan-pelan, kita masukkan. Ini penting sekali ketika kita menentukan hakpen dan memasangkan hakpen dan benang, karena ketika hakpen ini tidak sesuai dengan ukuran benangnya, dia ketika narik begini, kalau hakpennya kekecilan, dia akan susah keluar gitu, lepas terus, jadi susah ngaitnya. Jadi kalau hakpen ini dengan ukuran benangnya pas, dia akan nyantol gitu ya, akan ngait. Nah, sebaliknya ketika benangnya lebih kecil daripada hakpen, dia hasilnya akan di sininya kurang bagus, akan kurang bagus aja dilihatnya, benangnya kecil tapi kendor gitu. Ini jadi pastikan antara hakpen dan benang itu matching ya. Nah, ini mudah ya. Nih jadi rantai seperti ini. Kita pegang sini. Kalau rantainya sudah tinggi, kita naik jarinya ke atas. Naik itu, kita ikutin aja. Nah, ini jadi seperti ini. Ini namanya rantai atau change. Kita lancarin terus aja, terus sampai kita menghasilkan rantai yang rapi. Lalu kita ulang-ulang lagi aja gitu. Nah, seperti ini. Kalau untuk yang baru belajar membuat merajut itu, yang baru belajar merajut sebaiknya untuk rantai ini jangan terlalu rapat seperti ini ya.
Karena ketika kita mengisi rajutan di atasnya ini, kita akan mengalami kesulitan untuk melihat lubang-lubangnya ini. Jadi kita agak ini aja ngerajutnya, tidak usah terlalu kencang dan jangan terlalu kendor juga, karena kalau kendor juga hasilnya nggak bagus. Jadi yang penting teman-teman bisa melihat lubang-lubangnya ini ya, jadi lubang-lubangnya ini kelihatan. Nah, ini nanti yang akan kita isi untuk tusukan berikutnya. Nah, seperti ini. Dan cara menghitung kita sudah menghasilkan berapa rantai, kita bisa lihat dari lubang-lubangnya ini. Di sini kita sudah melihat nih, tiap ini ada bulatan gini ya. Kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini berarti sudah ada 24 rantai, dan ini tidak usah dihitung. Yang di hakpen ini tidak usah dihitung ya. Jadi ada 24 rantai. Nah, segitu dulu caranya membuat rantai. Kita ketemu di pelajaran berikutnya membuat single crochet, half double crochet, dan double crochet. Selamat mencoba ya teman-teman.